Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk materi pedagogik, submateri PTK dan penilaian. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ujian di tahap 1 tadi, untuk materi pedagogik Bapak Ibu yang banyak naik itu tentang KD, kemudian indikator, materi HOTS, kemudian penilaian, kemudian ada PTK, penelitian tindakan kelas, dan kebanyakan pedagogiknya Bapak Ibu adalah bagian studi kasus atau pedagogik terapan. Nah, juga Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwa untuk PPG tahun ini, pretest tahun ini Bapak Ibu sama sekali tidak ada materi TPA, tes potensi akademik. Jadi Bapak Ibu tidak usah belajar lagi materi-materi TPA seperti figural, kemudian sinonim, antonim, silogisme, aritmatika, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, video kali ini merupakan video part 4 dan ini masih berlaku untuk semua mapel. Dan semoga dengan adanya video kali ini dapat membantu teman-teman belajar sehingga teman-teman bisa lulus pretest PPG tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kemarin Bapak Ibu, di video part 3 ada soal bonus yang kami berikan. Soalnya seperti ini. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, dan E. Instrumen evaluasi. Nah, Bapak Ibu jelaskan untuk soal ini kata kuncinya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu berada di mana Bapak Ibu? Nah, jika Bapak Ibu pernah membuat RPP, jadi dari KI kemudian ada KD, dari KD ada indikator, setelah indikator ada tujuan pembelajaran. Maka jelas Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini ada di bagian RPP. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk soal ini kita tidak perlu membaca semuanya, cukup dengan melihat di sini aja Bapak Ibu, ini kata kuncinya dan kita hubungkan dengan opsi jawabannya. Dan untuk soal ini jelas sekali jawabannya adalah bagian B, RPP. Jadi tujuan pembelajaran itu hanya ada di RPP, tidak ada di silabus dan tidak ada di SKL. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal bonusnya, dan selamat bagi Bapak Ibu yang menjawab dengan benar. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 1 untuk video kali ini. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium, perambatan, dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Dan E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu, ini mengenai PTK Bapak Ibu. Ingat, saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya Bapak Ibu di part 1. Tujuan dari PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sekali lagi, tujuan PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi proses perbaikan. Nah, dalam rangka untuk memperbaiki proses pembelajaran Bapak Ibu, kita biasanya menerapkan strategi atau metode atau model baru ke dalam pembelajaran kita. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, kita tinggal cari aja model, metode, atau strategi baru yang kita bisa terapkan dalam pembelajaran di kelas agar ada perbaikan pembelajaran. Saya rasa untuk bagian A salah ya Bapak Ibu, karena tidak ada kata model, metode. Nah, yang paling benar di sini Bapak Ibu ada di bagian B ini, ada kata strategi.
Jadi mungkin nanti dengan adanya strategi ini strategi pemberian tugas ini dapat meningkatkan perbaikan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Santi. Sekali lagi untuk PTK tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran dengan diterapkannya metode, model, strategi atau teknik pembelajaran yang baru. Nah, untuk soal ini yang paling tepat Bapak Ibu adalah bagian B. Ini yang menunjukkan masalah atau pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya. Dan opsi yang lain C, D, dan E ini Bapak Ibu saya rasa kurang tepat. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1 ini, temukan kata kuncinya Bapak Ibu dan langsung aja pilih jawaban yang benar untuk mengefisienkan waktu yang Bapak Ibu miliki. Next Bapak Ibu, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah tentu bagian B. Next, kita ke soal nomor 2, Bapak Ibu. Namun sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ibu yang belum ujian, kami masih menyediakan simulasi pretest PPG dalam jabatan. Dan jika Bapak Ibu berminat, silakan menghubungi kami lewat WhatsApp. Ini alamat WA-nya Bapak Ibu atau DM di Instagram @sulnana, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami jika berminat mengikuti simulasi pretest PPG dalam jabatan oleh Guru Kreatif 4.0. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D, dan E. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang variabel dalam sebuah penelitian. Nah, sering kita dengar Bapak Ibu, variabel itu apa sih Bapak Ibu? Yang seperti apa jenisnya? Jadi Bapak Ibu, variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Jadi segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan kita dalam melakukan penelitian. Nah, variabel penelitian ini Bapak Ibu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan variabel bebas atau variabel penyebab, independent variables. Artinya, variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi. Kemudian, ada yang disebut dengan variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur. Sekali lagi Bapak Ibu, variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan. Jadi ini kata kuncinya atau mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi. Faktor-faktor yang diobservasi dan diukur. Nah, untuk soal yang tadi Bapak Ibu, ini yang dicari itu adalah variabel bebasnya. Nah, ketika kita amati soalnya Bapak Ibu, penelitiannya adalah pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi Bapak Ibu ini ada dua variabel, ini variabel pertama dan ini adalah variabel kedua. Tinggal kita tentukan yang mana bebas dan yang mana terikat. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi tentu adalah sinar matahari. Berarti ini adalah variabel bebasnya. Sedangkan pertumbuhan tanaman atau faktor-faktor yang diukur, objek yang diamati atau objek yang diukur adalah pertumbuhan tanaman. Berarti ini adalah variabel terikatnya. Ini adalah variabel bebasnya. Jelas ya Bapak Ibu, di soal ini dikatakan yang menjadi variabel terikat adalah jenis media tanam, tentu bukan. Pertambahan panjang batang, ini jawaban yang benar. Karena yang kita ingin ukur adalah bagaimana pertambahan panjang batang atau bagaimana pertumbuhan tanaman kacang hijau yang akan kita tanam. Nah, apa faktor yang mempengaruhinya adalah sinar matahari. Mungkin semakin banyak sinar matahari yang masuk atau yang diberikan kepada tanaman ini, maka mungkin semakin cepat, semakin panjang pertumbuhan batangnya. Berarti
variabel bebasnya adalah sinar matahari, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman atau pertambahan panjang batang pada tanaman kacang hijau. Jenis kacang hijau sama sekali bukan, tidak ada hubungannya, lokasi juga bukan, dan waktu pengamatan juga bukan. Jadi ini adalah variabel terikatnya. Maka jawaban yang benar adalah bagian B. Jelas ya Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur. Bapak Ibu harus hafalkan itu atau bedakan sehingga nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi ketika menemukan soal yang serupa. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 3, Bapak Ibu. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A, B, C, D, dan E. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang evaluasi. Jadi, ada dikatakan jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Bapak Ibu, ada beberapa jenis. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Apa tujuannya Bapak Ibu? Adalah untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Itu kata kuncinya. Sedangkan untuk evaluasi selektif adalah untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi misalnya Bapak Ibu kita ingin memilih siswa untuk ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional atau KSN, maka kita melaksanakan evaluasi selektif. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Nah, ini biasanya kita gunakan Bapak Ibu ketika kita ingin menempatkan siswa apakah dia jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Maka kita memberikan evaluasi penempatan. Next, Bapak Ibu, evaluasi formatif. Tujuannya apa? Ini untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Tujuannya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berarti Bapak Ibu di soal yang tadi jawaban yang benar adalah evaluasi sumatif karena kata kuncinya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B, evaluasi sumatif. Jadi Bapak Ibu jenis-jenis evaluasi itu Bapak Ibu harus pahami baik-baik sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjawab soal dengan tepat. Next Bapak Ibu soal nomor 4 masih mengenai evaluasi. Pak Ali menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan oleh Pak Ali dapat disebut, Bapak Ibu kata kuncinya adalah untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Nah, jika Bapak Ibu tadi amati atau simak penjelasan tadi, maka untuk soal ini Bapak Ibu jelas jawaban yang benar adalah evaluasi diagnostik karena tujuannya adalah untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Itu kata kuncinya. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Evaluasi program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro dan mikro. Evaluasi program pendidikan yang bersifat makro adalah evaluasi yang dikenakan pada A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu harus tahu dulu tentang evaluasi program pendidikan. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan program pendidikan melibatkan berbagai komponen seperti masukan, proses, hasil, sarana dan prasarana, dan lingkungan. Evaluasi program pendidikan dapat difokuskan pada komponen-komponen pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan evaluasi. Dan secara umum, evaluasi program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi evaluasi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Evaluasi yang bersifat makro dikenakan pada pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan evaluasi yang bersifat mikro dikenakan pada pembelajaran di kelas, utamanya yang berkaitan dengan keberhasilan belajar peserta didik. Jadi makro itu secara umum Bapak Ibu tentang sekolah
dan mikro itu khususnya di kelas. Nah, di soal yang tadi Bapak Ibu di soal nomor 5, ini evaluasi secara makro. Maka jawaban yang benar adalah A. Program pembelajaran di kelas dalam hal ini hasil belajar peserta didik, berarti ini adalah mikro, berarti ini salah. B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. C. Kualitas buku. D. Kualifikasi akademik. Dan E. Akreditasi yang diraih oleh sekolah. Nah, maka jelas Bapak Ibu, yang benar untuk soal ini adalah bagian B. Karena dia evaluasi makro tujuannya adalah dikenakan pada program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Next, Bapak Ibu, untuk soal nomor 6. Soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Proyek, C. Portofolio, D. Terbuka, dan E. Penilaian diri. Nah, untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu harus tahu dulu tentang model penilaian otentik. Jadi penilaian otentik itu Bapak Ibu merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di sekitarnya. Sekali lagi, jadi bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah kita ajarkan ke dalam lingkungan yang nyata di sekitarnya. Itu yang disebut dengan penilaian otentik. Nah, adapun model-modelnya Bapak Ibu seperti ini. Yang pertama penilaian kinerja atau sering kita istilahkan dengan performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Nah, instrumen yang dapat kita pilih Bapak Ibu adalah daftar cek atau checklist, kemudian catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating scale. Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah daftar cek, checklist, kemudian catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating scale. Kemudian yang kedua ada disebut dengan penilaian proyek. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu, kita berikan tugas kepada siswa secara berkelompok dan nanti ada hasil atau karya yang dihasilkan oleh siswa atau ada proyek yang telah selesai dalam periode waktu tertentu. Itu untuk penilaian proyek. Kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Kata kuncinya adalah ini ada sekumpulan karya-karya peserta didik Bapak Ibu yang telah dikumpulkan dan yang diambil selama proses pembelajaran. Oke. Kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan jurnal belajar. Ini kata kuncinya adalah rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Kemudian ada yang disebut dengan penilaian diri atau self assessment, di mana peserta didik ini diminta untuk menilai dirinya sendiri, itu kata kuncinya. Dan yang terakhir ada penilaian antar peserta didik. Artinya Bapak Ibu kita meminta siswa kita untuk menilai temannya. Dan yang terakhir ada pertanyaan terbuka. Ini difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Jadi Bapak Ibu ada 7 jenis dari penilaian otentik. Yang pertama penilaian kinerja, contohnya daftar checklist, rating scale, proyek, ada proyek yang dihasilkan siswa disuruh berkelompok, kemudian dikumpul nanti hasilnya pada periode waktu tertentu. Portofolio itu ada karya yang dikumpul oleh siswa. Kemudian jurnal itu rekaman tertulis, diri peserta didik disuruh untuk menilai dirinya sendiri. Dan penilaian antar teman berarti meminta siswa yang lain untuk menilai temannya. Dan yang terakhir pertanyaan terbuka adalah bagaimana siswa ini mengaplikasikan informasi yang telah kita berikan kepadanya. Di soal yang tadi Bapak Ibu dikatakan bahwa kata kuncinya ada di bagian ini Bapak Ibu. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist. Nah, jika Bapak Ibu lihat tadi penjelasan saya, maka jelas untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian A. Penilaian kinerja. Ini kata kuncinya. Ada daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Berarti itu termasuk penilaian kinerja.
Next, Bapak Ibu, soal nomor 7 Bapak Ibu masih dalam bentuk penilaian. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A, B, C, D, dan E. Bapak Ibu, kata kuncinya di sini adalah menghasilkan karya tertentu. Jadi ini bukan sekumpulan karya Bapak Ibu, tapi dia menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Jadi Bapak Ibu, kinerja sama sekali bukan. Ini antara portofolio dan proyek. Nah, jurnal dan diri bukan. Karena dikatakan Bapak Ibu menghasilkan karya tertentu, maka jelas jawaban yang benar adalah proyek dan dilakukan secara berkelompok. Kecuali dikatakan bahwa ada sekumpulan karya, berarti itu adalah portofolio. Tapi jika karya tertentu berarti ada proyek yang dilakukan oleh siswa untuk menghasilkan karya tertentu. Maka ini jawaban yang benar adalah bagian C untuk soal nomor 7. Jelas ya Bapak Ibu untuk penilaian otentik. Next kita ke soal nomor 8 Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya beda dimaksudkan untuk A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang tes objektif seperti pilihan ganda. Analisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tingkat kesukarannya. Tingkat kesukaran artinya angka yang menunjukkan besarnya proporsi peserta tes yang menjawab betul pada suatu butir. Bagaimana tingkat kesukaran soalnya. Kemudian yang kedua adalah daya beda butir soal. Artinya indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dari kelompok yang kurang pandai. Daya beda butir soal. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada keberfungsian alternatif pilihan jawaban. Nah, dalam tes hasil belajar berbentuk objektif dengan model pilihan ganda umumnya memiliki 4 atau 5 alternatif atau 5 opsi jawaban. Nah, di mana salah satu opsi jawabannya Bapak Ibu ini adalah jawaban yang benar dan yang lainnya dan jawaban yang paling sering salah itu disebut dengan istilah pengecoh atau distraktor. Nah, pengecoh yang baik atau distraktor yang baik Bapak Ibu jika paling sedikit 5% dari peserta didik memilih jawaban tersebut. Jadi itu dikatakan pengecoh yang kita buat itu berfungsi dengan baik jika 5% dari siswa memilih jawaban tersebut. Kemudian Bapak Ibu ada omit. Omit adalah proporsi peserta tes yang tidak menjawab pada semua alternatif jawaban. Kemudian ada validitas soal, tes bentuk objektif, dikatakan memiliki validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya pengukuran tersebut. Dan yang terakhir adalah ada reliabilitas, adalah indeks yang menggambarkan sejauh mana suatu instrumen ini dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu di soal yang tadi dikatakan bahwa daya beda yang dikatakan di sini adalah daya beda. Setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya beda dimaksudkan untuk A. Membedakan butir-butir soal yang sukar dan butir-butir soal yang mudah. Salah Bapak Ibu. B. Membedakan kesulitan materi yang ditanyakan pada setiap butir soal juga salah. C. Membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. D. Membedakan kelompok butir-butir soal yang valid dan tidak valid. E. Membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan nilai yang rendah. Nah, Bapak Ibu, daya beda dimaksudkan untuk adalah membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Ini jawaban yang benar untuk soal nomor 8. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini. Nah, jika Bapak Ibu lihat penjelasan saya tadi, maka jelas opsi yang benar adalah bagian C. Next, Bapak Ibu, soal nomor 9. Alternatif pilihan jawaban salah-salah atau pengecoh atau disebut dengan distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. B.
Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Dan E. Tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban tersebut. Jawaban pengecoh. Nah, jika Bapak Ibu lihat penjelasan saya sebelumnya, maka jawaban yang benar tentu pengecoh dikatakan baik jika setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini, dan saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Seperti biasanya Bapak Ibu, saya selalu memberikan soal bonus kepada Bapak Ibu semuanya, dan silakan jawaban Bapak Ibu dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus selalu mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Udin adalah A. Menegur dan menasihati agar menjaga kerapian buku catatan. B. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. C. Membiarkan dan tidak perlu mencampuri hak pribadi. D. Menanyakan strategi belajar yang dilakukan. Dan E. Meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru. Jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.